Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Imronah. Kali ini saya akan bahas materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Indikator yang akan kita capai setelah kita belajar materi ini diharapkan kita memahami definisi sistem reproduksi, tujuan dari reproduksi, organ reproduksi baik pada pria maupun wanita, dan pembentukan sel kelamin. Yang pertama, apa itu reproduksi? Nah, reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya, sebagaimana ciri makhluk hidup yaitu mampu bereproduksi atau menghasilkan keturunan. Next, pada pria, organ reproduksinya akan menghasilkan sel sperma atau sel jantan, dan pada wanita akan menghasilkan sel ovum atau sel telur. Berikut gambar sel sperma dan sel ovum pada manusia. Next, tujuan reproduksi. Kenapa harus bereproduksi? Nah, tujuan dari reproduksi yaitu untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya dan untuk menambah jumlah populasi. Berikutnya tentang organ reproduksi. Kita bahas organ reproduksi pria terlebih dahulu. Perhatikan gambar. Organ reproduksi pria terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang pertama, nomor 1, itu testis. Yang kedua, epididymis. Nomor 3, vas deferens. Nomor 4, kelenjar prostat. Nomor 5, uretra. Nomor 6, penis. Dan yang terakhir, nomor 7, kantung skrotum. Setelah kita mengetahui bagian-bagiannya, kemudian kita akan mempelajari fungsi organ reproduksi tersebut. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Kelenjar prostat berfungsi sebagai tempat penghasil semen atau air mani. Cairan ini bersifat basah. Ini fungsinya untuk menjaga sperma agar tetap hidup atau sebagai media sperma. Kemudian uretra ini berfungsi sebagai saluran sperma dan urin menuju keluar tubuh. Jadi urin dan sperma memiliki saluran keluar yang sama, tapi ada katup yang akan membuka dan menutup ketika salah satu bagian ini keluar. Nomor 6, penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau senggama. Nomor 7, kantung skrotum. Ini berfungsi mengatur suhu atau temperatur testis supaya sperma di dalam testis tetap hidup. Next, kita akan membahas organ reproduksi pada wanita. Perhatikan gambar. Bagian yang pertama, ovarium, ini ada 2, kanan dan kiri. Nomor 2, oviduk, juga sama, ada 2, kanan dan kiri, berbentuk seperti corong. Nomor 3, uterus atau rahim. Pada remaja, uterus memiliki ukuran sebesar telur ayam kampung, dan ketika mengalami kehamilan, uterus ini akan mengembang karena sangat elastis. Kemudian yang kelima, vagina. Sekarang kita akan bahas tentang fungsi organ-organ tersebut. Perhatikan nomor 1, ovarium atau indung telur. Ini berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum, dan ini diproduksi setiap bulan 1 kali, bergantian kanan dan kiri. Nah, sel ovum diproduksi ditandai dengan adanya menstruasi setiap bulan.
Ketika mengalami menstruasi, itu tandanya kita sudah menghasilkan sel ovum. Karena sel ovum yang tidak dibuahi akan keluar bersama dengan darah menstruasi. Yang kedua, oviduk atau tuba Fallopi. Ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi, yaitu bertemunya sperma dan sel ovum. Kemudian yang ketiga, uterus atau rahim merupakan tempat tumbuhnya dan berkembangnya janin. Jadi, kehamilan normal pada waktu 9 bulan 10 hari. Kemudian serviks atau mulut rahim ini berfungsi sebagai keluarnya janin pada proses kelahiran. Pada proses kelahiran, serviks ini akan membuka. Kemudian vagina ini berfungsi sebagai tempat masuknya sperma dan jalan lahir. Nah, pada wanita yang sedang hamil, di dalam tubuhnya atau terutama terletak di uterus akan terbentuk plasenta, tali pusat, amnion, dan kantung amnion. Perhatikan gambar. Plasenta ini berfungsi sebagai pertukaran produk metabolisme antara ibu dan janin dan melekatkan janin dengan ibu. Kemudian tali pusat ini berfungsi memfasilitasi pertumbuhan janin atau embrio sebagai transport makanan dan oksigen dan sisa-sisa metabolisme dari janin ke induk atau ibu. Amnion atau cairan ketuban ini berfungsi menjaga janin dari guncangan atau benturan dan juga berfungsi mendorong saat proses kelahiran. Yang keempat, kantung amnion. Kantung amnion ini pembungkus janin. Jadi, dalam kandungan janin berada di dalam kantung amnion yang berisi cairan amnion atau cairan ketuban. Nah, yang terakhir, pembentukan sel kelamin. Di sini ada dua proses. Yang pertama, spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma pada pria yang berlangsung di dalam testis. Yang kedua, oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum pada wanita. Yang pertama, sel kelamin pria atau proses pembentukan sperma yang disebut dengan spermatogenesis. Sel induk sperma atau spermatogonium ini akan membelah, mengalami duplikasi, membentuk spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini akan membelah menjadi dua yang disebut dengan spermatosit sekunder. Kedua spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi 4 spermatid. Dan keempat spermatid tersebut akan berdiferensi menjadi sperma atau spermatozoa. Jadi di sini satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sperma. Nah, di dalam testis terdapat banyak sekali spermatogonium dan setiap hari diproduksi. Kemudian pada wanita di sini disebut dengan istilah oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum. Diawali dari sel induk ovum yang disebut dengan oogonium akan membelah, mengalami duplikasi yang disebut dengan oosit primer. Oosit primer akan membelah menghasilkan 1 oosit sekunder dan 1 sel polosit. Oosit sekunder mengalami pembelahan menghasilkan 1 ootit dan 1 sel polosit. Sel polosit membelah menghasilkan 2 sel polosit sehingga akan dihasilkan 1 sel ootit dan 3 sel polosit. Sel ootit berkembang menjadi ovum. Kita lihat gambar
satu oogonium hanya akan menghasilkan satu sel ovum, dan ini berlangsung 1 bulan 1 kali yang disebut dengan istilah ovulasi atau masaknya sel ovum. Kemudian kita bandingkan dari keduanya. Kalau pada spermatogonium ini akan menghasilkan 4 sperma, dan kalau pada oogonium hanya akan menghasilkan 1 ovum. Berikut materi yang sudah kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Sukses selalu.